Sabi pun, ketemu lagi dengan saya Liwahmat Supriyono. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini jalan-jalan kita masih di Bumi Kopi ya guys. Di Bumi Kopi Robusta Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Lampung Barat guys. Pusatnya kopi Robusta guys. Oh ya guys, kali ini jalan-jalan kita masih ditemani oleh Pak Karjo guys. Kita akan jalan-jalan ke daerah Batu Berak guys. Di Kecamatan Batu Berak, kita akan lihat budidaya kopi dengan cara sistem lancur. Oke guys, simak aja penelusuran kami dan semoga saja bermanfaat guys. Salam kopi Robusta, salam Indonesia. Selamat sore, jumpa lagi. Kita masih di Batu Berak, tapi ingin sedikit berbagi tentang kebun. Inilah kebun masih muda semua, tapi sistemnya adalah lancur yang disambung dari tunas air. Jadi keuntungannya kebun ini bisa lebih rapat dan hasilnya mungkin jauh lebih banyak karena sistem lancur ini tidak perlu ada namanya pangkas, tidak ada perlu namanya yang lain. Tapi yang paling penting lancur ini adalah selalu menyiapkan tunas baru yang baru di bawah seperti ini ya, sambungannya. Selalu menyiapkan sambungan baru untuk menggantikan yang udah dewasa. Umumnya kalau bisa yang 3 tahun, 2 tahun dan setahun. Jadi ini yang baru disiapkan untuk menggantikan yang sudah 3 tahun lebih. Jadi sistem lancur ini banyak keuntungannya. Kita tidak perlu habis panen mangkas dan sebagainya, tapi harus selalu menyiapkan tunas air disambung untuk menggantikan yang udah umur 3 tahunan. Boleh lebih rapat, mungkin jaraknya boleh 1,5 meter atau 1 meter lebih, dan jarak ininya lebih panjang karena ini tidak perlu terlalu susah perawatannya, lebih mudah perawatan. Mudah-mudahan kebun baru ini dengan sistem lancur, sambung lancur ini menghasilkan kopi yang baik. Dan ini saya baru melihat di satu tempat ini. Dan mudah-mudahan si pemiliknya kebetulan tidak ada. Tahun kemarin saya kesini baru semua, sekarang udah kelihatan lebih bagus. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa sedikit menerangkan keadaan kebun yang baru ini, dan mudah-mudahan yang lainnya mungkin bisa meniru, bisa hasilnya lebih banyak lagi. Terima kasih. Kopi lancur juga bisa mengeluarkan 2-3 kilo per batang, asal perawatannya tepat, pemeliharaan tunas airnya tepat. Sebenarnya lebih mudah daripada melihara tunas daripada sistem punggam atau sambung kipas. Ini sudah lumayan bagus. Dan di Lampung Barat itu orang pribumi lebih suka mengembangkan kopi sistem lancur ya, karena lebih mudah dalam perawatan. Buahnya juga bisa relatif lebih stabil sebenarnya. Ini buahnya bagus ya, lumayan ya. Kilo dapat ini teman-teman. Ini sayang ya,
sudah mulai kena ini jamur. Ini penyebabnya mati pucuk. Ini sebenarnya penyebabnya adalah jamur ya. Kita lihat ini, kelihatan nggak di kamera? Nah itu, ini kelihatan bintik-bintik jamurnya. Ini juga sudah mulai kena, dia menular ya teman-teman. Kita lihat nih, nah, ini sudah ada bintik-bintik jamurnya. Ini penanggulangannya, kalau sudah kena ya dipotong, tapi kalau untuk pencegahan kita semprot dengan pencegah jamur atau fungisida ya. Ini sambungan baru ya, baru ini Pak. Ini sambungan baru juga. Nah ini Rasanya beda ya. Kok terlalu dekat ya? Sana ya. ini sambung ini teman-teman, ini sambung kopi lancur peremajaan, tapi dia sambungnya sambung lancur. Ini kelihatan bekasnya. Nah, ini juga nih bekasnya ya. Ini sambungan. Ini bukan, ini yang ini asli. Nah ini masih disambung nih. Ini bagi yang pecinta kopi lancur, ini di daerah Batu Berak, sambung kopi lancur. Jadi kopi lancur itu kelebihannya adalah mudah dalam perawatan. Jadi dia tidak terlalu banyak memperhitungkan B1 B2. Jadi hanya melihara tunas batang atau tunas air. Kemudian dia populasi juga bisa lebih padat dibanding yang sambung tunas kipas atau sistem punggem. Dia populasi bisa lebih padat. Hanya diatur berapa jumlah batang, bagaimana mengatur jumlah batang. Idealnya ini 3 kali panen, dia 3 kali panen, 3 tahun ini harus ganti, 3 kali panen ini harus ganti tunas baru lagi, harus kita siapkan dari sana. Jadi idealnya dalam satu rumpun itu adalah 3 batang, dimana setiap tahun itu mengalami pergantian batang baru. Jadi misalnya ini, jadi usianya tidak sama. Jadi ada yang harusnya ada yang tahun ini baru belajar buah, ada yang sedang buah, kemudian ada yang sudah batang yang usia 3 tahun. Yang tahun depan untuk kita rejuvenasi, kita ganti ya, kita potong. Iya Gio. Ini sini ini. Iya, ini ada agak mengalami kelainan teman-teman. Jadi yang di ujung sini dia sudah besar, tapi yang sini justru masih pentil-pentil. Ini penyebabnya adalah ini dulu bunga pertama kali dia langsung jadi. Nah yang sini kemungkinan tidak jadi, rontok dan sebagainya. Kemudian dia tumbuh lagi bunga baru. Jadi kelainan. Harusnya kan pangkalnya yang besar, tapi ujungnya kecil. Tapi ini kebalik teman-teman. Nah ini juga ada ini.
Jadi ininya besar, tapi justru dipangkalnya kecil-kecil. Ini harusnya kan kebalik ini yang di ujung. Jadi penyebabnya adalah ini gagal bunga. Ini nggak tahu, ini orangnya tidak ketemu. Ini Pak, bagus banget nih Pak. Nah ini yang idealnya harusnya seperti ini ya, posisinya kondisi sekarang ini. Berapa ini harusnya 1, seperti 2, 3, ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 12 dari ujung sampai ujung. Ini kelonceng giring ini kalau tidak salah. Ini sambungan, udah sambungan kelonceng giring. Tapi tunas air ya, yang bukan kipas tapi sambung tunas air. Ya, itu ada pelindungnya, ada pohon cempaka. Ini saya tidak tahu, ini sepertinya masih nggak tahu, ini seperti belum dipupuk ya teman-teman, tapi saya tidak tahu. Saya mau konfirmasi yang punya, tapi tidak ada karena masih, kenapa belum dipupuk, ini masih kelihatan daunnya kuning. Ini habis dibersihkan rumputnya pakai manual, ini pakai koret atau cangkul atau garuk. Nah ini bagi yang pecinta kopi yang lancur, tapi ini terlalu tinggi ya teman-teman. Nah ini kalau nyambung jangan di atas, ini ketinggian sudah 1 meter. Seharusnya nyambung itu paling tinggi adalah 40 cm, 50 cm itu pun paling tinggi. Idealnya 20 cm lah dari tanah. Nah sekitarnya idealnya 20 cm. Nah seperti ini. Nah, ini ideal ketinggian sekian 20 cm. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kita rugi nih, udah rugi aja. Bagi yang teman-teman yang suka menyambung tunas air, nah ketinggiannya idealnya seperti ini. Ini kurang lebih 30 cm ini ketinggian. Idealnya 20 sampai 30 cm. Nah ini untuk tahun depan ya seperti ini. Ini harus sudah setelah panen, ini harus di rejuvenasi, harus dipotong, digantikan yang baru. Nah, ini batangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terlalu banyak juga ya, harusnya 3 sih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di Tukang Ngopi Jalan-Jalan. Saya dan Pak Karjo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di Tukang Ngopi Jalan-Jalan berikutnya. Salam kopi Robusta, salam Indonesia. Indonesia negeriku, Lampung Barat kopiku.